Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Baik, berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu Bapak absen dulu. Baiklah, lanjut kita akan memasuki proses pembelajaran kita. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai mengenal alat musik gamelan. Adapun tujuan dari kita mempelajari pembelajaran kita hari ini yaitu mengenal alat musik gamelan ini adalah agar kita tahu sejarah dan asal-usul alat musik tradisional gamelan ini, terutama untuk melestarikan budaya kita Indonesia. Apa itu gamelan? Gamelan adalah kumpulan alat musik tradisional yang dimainkan secara bersama-sama. Umumnya terdiri dari alat musik pukul, dari logam seperti gong, saron, dan bondang. Gamelan menciptakan suara khas yang harmonis dan penuh makna budaya. Jadi, gamelan ini adalah alat musik pukul yang dimainkan secara bersama-sama. Lanjut. Nah, kita masuk ke asal-usul dan sejarah. Gamelan berasal dari Pulau Jawa, Bali, dan Sunda, dan telah dikenal sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Dulu digunakan dalam upacara kerajaan, keagamaan, dan pertunjukan seni, menandakan status tingginya dalam masyarakat. Jadi, asal-usul alat musik gamelan ini yaitu berasal dari Jawa, Bali, dan Sunda. Nah, pada zaman dahulu digunakan untuk upacara kerajaan, kegiatan keagamaan, dan pertunjukan seni. Lanjut. Selanjutnya yaitu instrumen dalam gamelan. Gamelan terdiri dari berbagai alat musik. Ada beberapa. Yang pertama, gong berfungsi sebagai penanda akhir fase musik. Jadi, gong ini berfungsi sebagai fase penanda akhir dari musik, seperti ending dalam kita bermain musik. Yang kedua, saron dan gender berfungsi sebagai pemain melodi utama. Nah, fungsi saron dan gender ini yaitu sebagai melodi utamanya. Yang ketiga, bonang. Bonang ini berfungsi sebagai penanda variasi dan lapisan melodi. Nah, jadi bonang ini berfungsi sebagai penanda variasi dari instrumen gamelan ini. Terus yang keempat, kenong dan kempul. Kenong dan kempul ini berfungsi sebagai penanda ritmi dan struktur lagu. Jadi kenong dan kempul ini sebagai penanda ritmi dan struktur lagunya. Selanjutnya kita akan melihat gambar dari alat musik gamelan apa-apa saja. Nah, yang pertama itu gong, seperti di PPT ini gambar bentuk gong. Dan yang kedua, saron dan gender. Nah, seperti itu gambarnya. Yang ketiga, bonang. Nah, seperti itu gambarnya. Yang keempat, kenong dan kempul. Nah, seperti itu gambar. Baiklah, selanjutnya cara memainkan gamelan. Nah, gamelan dengan cara Baiklah, selanjutnya cara memainkan gamelan. Gamelan dimainkan dengan cara berkelompok. Tidak bisa dimainkan sendiri. Jadi gamelan ini dimainkannya secara berkelompok, tidak bisa sendiri atau hanya satu instrumen saja. Pemain menggunakan alat pukul seperti pemukul kayu atau logam, dan harus kompak serta mendengarkan satu sama lain untuk menciptakan harmoni. Jadi bermain gamelan ini harus secara kompak dan mendengarkan satu sama lainnya agar suara yang dihasilkan harmonis begitu. Lanjut, fungsi dan peran. Gamelan memiliki fungsi penting. Yang pertama, mengiringi tari dan wayang.
contohnya wayang kulit. Yang kedua, upacara keagamaan. Nah, seperti selamatan atau upacara adat. Yang ketiga, pendidikan dan pertunjukan seni di sekolah dan sanggar. Nah, seperti itu fungsinya. Jadi yang pertama mengiringi tari dan wayang, yang kedua upacara keagamaan, dan yang ketiga pendidikan. Selanjutnya gamelan di berbagai daerah. Gamelan berbeda-beda di setiap daerah. Yang pertama Jawa. Kalau di Jawa nadanya lembut dan mendalam. Yang kedua Bali, ritme cepat dan dinamis. Yang ketiga Sunda, nada ringan dan melodis. Nah, seperti itu. Jadi kalau di Jawa ini gamelannya itu nada yang dihasilkan tuh lembut dan sangat mendalam begitu. Kalau di Bali dia itu ritmenya cepat dan dinamis. Terus Sunda, nada kalau di Sunda ini nadanya ringan dan melodis begitu. Lanjut pelestarian gamelan. Nah, pelestarian gamelan ini harus kita lakukan karena yang pertama agar budaya kita Indonesia ini tidak tenggelam begitu dengan budaya asing. Nah, dengan cara kita melestarikan alat musik gamelan ini yaitu mengajarkan di sekolah dan sanggar. Yang kedua di pentas budaya dan festival daerah. Nah, jadi begitu. Selanjutnya festival gamelan. Nah, dengan cara ini menimbulkan minat masyarakat terhadap gamelan, terutama generasi muda. Dan tidak hanya itu, memberi ruang bagi seniman juga untuk menampilkan karya dan berkreasi mereka. Dan juga menghidupkan kembali tradisi musik daerah secara terbuka dan meriah begitu. Selanjutnya dengan cara digitalisasi notasi gamelan. Nah, dengan cara ini agar memudahkan pembelajaran gamelan melalui komputer dan aplikasi. Dan hanya gitu juga menyiapkan arsip lagu-lagu gamelan secara lebih aman dan modern. Terus menarik minat generasi muda yang akrab dengan teknologi digital begitu. Selanjutnya promosi internasional. Nah, gamelan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Pada tahun 2014, gamelan diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO yang menunjukkan pentingnya gamelan bagi peradaban dunia. Nah, pengakuan ini mendorong pemerintah dan masyarakat untuk menjaga eksistensi gamelan. Nah, terus gamelan juga diajarkan di berbagai universitas luas negeri seperti di Amerika Serikat, Jepang, dan Belanda. Terus promosi ini memperkuat posisi gamelan sebagai duta budaya Indonesia di mata dunia. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, baik anak-anak, dari apa yang sudah Bapak jelaskan tadi mengenai alat musik gamelan dan cara memainkan dan sebagainya itu, apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas untuk anak-anak. Bapak kasih waktu 10 menit untuk menjawab soal pertanyaan yang Bapak kasih berikut. Baiklah, waktunya sudah habis. Anak-anak bisa mengumpulkan tugasnya. Baiklah, Bapak akan simpulkan dari hasil pembelajaran kita pada pagi menjelang siang ini. Nah, gamelan adalah musik tradisional Indonesia yang mencerminkan identitas budaya bangsa. Syarat makna dan harus dijaga keberadaannya agar terus dikenal oleh generasi muda.
Jadi gamelan ini adalah identitas budaya kita sebagai Indonesia, terutama dari Jawa, Bali, dan Sunda. Nah, begitu.